Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Desyana Rizky. Di sini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Seiring berjalannya waktu, dunia kini telah berubah. Kemajuan teknologi semakin canggih, terjadi perkembangan di berbagai bidang, baik ilmu sosial, politik, hubungan internasional, ekonomi, perdagangan, industri. Oleh karena itu, bagaimana cara kita agar tetap bisa menghadapi perkembangan zaman ini? Gimana caranya sebagai satuan organisasi atau perusahaan agar terjadi peningkatan dalam produktivitas kerja, mutu, semangat kerja, tepat dalam perencanaan sumber daya, mampu menarik dan menahan karyawan dengan baik, tidak usang, selalu mengikuti perkembangan dalam bidang kerja, dan win-win, yaitu menguntungkan dari perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Untuk menjadikan tujuan-tujuan tadi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu solusinya. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja bukan manajerial atau non-manajerial dapat mendapat pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu. Kalau pengembangan yaitu proses pendidikan jangka panjang sama menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja manajerial mendapatkan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Ada 6 langkah dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada job study, yaitu untuk mengetahui kebutuhan studi pekerjaan. Yang kedua, menetapkan sasaran. Sasarannya dapat secara kognisi, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kriteria keberhasilan. Ini bisa dilakukan dengan melakukan post-test dan pre-test. Yang keempat adalah menetapkan metode pelatihan. Yang kelima, melakukan percobaan dan revisi. Dan yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Kita lanjut, yang pertama yaitu TNA atau Training Needs Analysis. Needs Analysis ini kita melakukan 3 analisis, yaitu yang pertama analisis kepada organisasi, yang kedua kepada tenaga kerja, yang ketiga kepada tugas kerja, dan ada tambahan lagi oleh Kaksio, yaitu demografis. Mengidentifikasikannya, kita perlu mempertimbangkan arah kemana strategi perusahaan ini, yaitu rencana karir. Kemudian kita menganalisis data-data yang ada dalam perusahaan seperti daftar penilaian, data mutasi pegawai, catatan produksi, kemudian laporan keluhan-keluhan atau terjadi kerusakan, kecelakaan dalam keselamatan kerja, kemudian data statistik kemangkiran. Analisis dan identifikasi ini bertujuan agar kita memperoleh data yang akurat dalam menentukan pelatihan seperti apa yang akan nanti kita laksanakan, peserta siapa saja yang akan kita pilih dalam melakukan pelatihan ini, kemudian kesenjangan-kesenjangan kerja apa yang terjadi, dan nanti kita akan tahu pengetahuan dan keterampilan apa yang kurang. Oleh karena itu, kita perlu juga mempertimbangkan yang pertama biaya dalam pelatihan, kemudian waktu, dan yang ketiga adalah pakar. Siapa yang akan melatih atau mengembangkan tenaga kerja perusahaan. Pertimbangan ini dan analisis ini bertujuan agar semua berjalan dengan efektif, tidak ada yang sia-sia atau dirugikan. Dan metode pelatihan ada 2. Yang pertama ada metode tradisional dan yang kedua ada metode modern. Metode yang tradisional terdiri dari 3. Yang pertama presentasi, dan yang kedua ada hands-on, dan yang ketiga adalah group learning, group building. Nah, yang modern ini adalah bentuknya teknologi dan internet yang saat ini sudah semakin canggih. Pertama adalah metode presentasi. Metode presentasi ini biasanya didominasi seperti ceramah. Pelatih menjelaskan materi, kemudian peserta mendengarkannya. Bentuknya audio visual. Ada 5 bentuk. Contohnya, yang pertama adalah standard lecture, itu seperti perkuliahan, satu pelatih menjelaskan materinya. Kemudian yang kedua adalah team teaching. Team teaching itu lebih dari satu pelatih menjelaskan topik yang berbeda atau topik yang sama dalam perspektif yang berbeda. Kemudian ada guest speaker, yaitu mendatangkan pembicara tamu. Yang keempat adalah panels. Panels ini lebih dari satu pembicara, 2 atau lebih, menyampaikan materinya, kemudian bisa memberikan pertanyaan. Yang terakhir adalah student presentation, di mana para peserta yang mempresentasikan materi di dalam kelas. Yang kedua, hands-on. Metode ini ada 7 bentuk. Yang pertama adalah on the job training. On the job training ini diikuti oleh karyawan yang biasanya baru melamar. Mereka tidak punya pengalaman, sehingga untuk menyesuaikan diri dari apa saja yang
budaya perusahaan, apa saja yang dilakukan dalam perusahaan untuk beradaptasi, mereka melakukan observasi dan nantinya akan meniru apa yang dicontohkan oleh para pelatih. Yaitu magang. Magang ini adalah kombinasi dari on the job training dan pelatihan di dalam kelas. Ketiga, yaitu simulasi. Simulasi ini di mana menyediakan situasi yang nyata dan kondisi yang semirip mungkin dalam perusahaan atau organisasi. Yaitu studi kasus. Studi kasus ini bertujuan agar nantinya mengetahui bagaimana cara menghadapi menyelesaikan masalah dalam kondisi atau situasi yang sulit. Selanjutnya adalah business game. Di dalam business game ini nanti para peserta yang menggali informasi, mencari informasi, kemudian menganalisanya dan nantinya membuat keputusan sendiri. Yaitu role play. Role play ini adalah bagaimana nantinya para peserta melakukan peran atau karakter sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Terakhir adalah behavior modeling, yaitu dengan menunjukkan perilaku-perilaku kunci agar nantinya dapat ditiru oleh peserta. Terakhir dari metode pelatihan adalah yang paling seru menurut saya, yaitu group learning, group building ya. Di sini bertujuan agar masing-masing peserta mendapatkan chemistry, rasa bagaimana kerja tim, merasakan hal suka duka bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama ada adventure learning. Nah, ini bisa dilakukan outdoor seperti mendaki gunung, kemudian rafting. Menantang itu sehingga training ini disebut dengan wilderness training atau outdoor training. Selanjutnya yang kedua adalah team learning. Di dalam team learning ini kita berkoordinasi masing-masing individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan. 3 komponen, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua sikap, dan perilaku. Yang ketiga adalah action learning, di mana kelompok dihadapkan dengan masalah-masalah yang nyata yang nantinya mereka bisa mengatasi masalah itu dan merencanakan tindakan. Apakah di dalam perusahaan atau organisasi sudah terjalin hubungan yang serasi? Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik, efektif antara rekan kerja, atasan atau bawahan? Apakah masih terdapat konflik? Lalu bagaimana dalam penyelesaian konflik itu? Apakah sudah fungsional? Nah, kita akan membahas tentang konflik. Yang pertama adalah konflik terhadap diri, yaitu seperti kebutuhan diri, keinginan, harapan, pengalaman, dan seterusnya. Gangguan emosi yang terjadi dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah konflik terhadap orang lain atau antar individu, yaitu seperti penghargaan, membutuhkan penghargaan, harga diri, kekuasaan, konsistensi, dan yang terakhir adalah konflik kelompok. Ini adalah konflik yang paling berat atau paling besar dari konflik sebelumnya. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan konflik-konflik itu? Ada berapa ini? Ada 5 gaya dan untuk memanajemen konflik. Ada menghindari, yang kedua ada mengakomodasi, yang ketiga berkompromi, yang keempat mendominasi, dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Begitulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.